Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Firlangga dengan NIM 52112111033. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen dan fungsi perusahaan Mercedes-Benz. Sejarah perusahaan Mercedes-Benz dimulai oleh dua orang. Yang pertama ada Karl Benz dan Gottlieb Daimler. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan dunia transportasi bertenaga kuda pada tahun 1980-an. Keduanya melakukan survei dan menemukan gerbong terpisah di Jerman Selatan. Daimler dan kepala desainernya Wilhelm Maybach bersama-sama menciptakan mesin 4 langkah di Cannstatt Benz. Saat ini memiliki toko di Mannheim dekat Heidelberg. Keduanya berada di Jerman Selatan, tetapi tidak ada catatan bahwa kedua penemu bertemu secara langsung. Pada April 1900, Daimler Motorengesellschaft atau disingkat DMG menerima nama Mercedes dari seorang pengusaha bernama Emil Jelinek. Pengusaha hadiran mobil pertama kali menggunakan nama Mercedes diambil dari nama putrinya Mercedes. Menggunakan Jelinek sebagai nama mobil balap DMG, ini pertama kali digunakan di Mercedes 35 horsepower yang dirancang oleh Wilhelm Maybach dan Paul Daimler. Mercedes 35 horsepower sukses besar dan memenangkan hampir setiap balapan di Nice, Prancis, kota Zurich pada saat itu. Kelebihan Mercedes-Benz. Yang pertama, mesin dengan performa tangguh dan mumpuni. Anda tidak akan ditanya lagi mengenai spesifikasi mesin mobil Eropa yang selalu menggunakan teknologi terkini. Tentunya dengan menggunakan mesin berteknologi terkini, performa mesin mobil akan jauh lebih baik dan efisien. Yang kedua, lebih mengutamakan keselamatan penggunanya. Mengemudikan kendaraan jelas merupakan faktor keselamatan dan harus menjadi prioritas baik penumpang maupun pengemudi. Itu sebabnya merek Mercy selalu memiliki fitur terbaik di setiap kendaraan yang diproduksinya. Yang ketiga, ada menggunakan fitur canggih dalam kendaraan. Ini adalah faktor yang terkenal bahwa teknologi yang dibangun ke dalam mobil Eropa selalu berkualitas tinggi dan canggih. Misalnya, fitur canggih ini termasuk asisten pribadi dan kemudi otomatis yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi semua pengemudi. Yang keempat, ada mewahnya desain eksterior dan interior. Tentunya, jika Anda membeli mobil bermerek Mercedes-Benz, Anda tidak akan kecewa. Dengan harganya yang mahal, mobil ini selalu memiliki desain bodi yang elegan dan mewah, sehingga pemiliknya akan percaya diri dan istimewa ketika membawa mobil. Yang kelima, penggunaan bahan bodi dengan besi yang lebih bagus dan berkualitas. Selain itu, mobil merek ini sangat terkenal dan dijamin kualitasnya. Tidak asal-asalan, dengan menggunakan bahan yang berkualitas, tentunya kendaraan lebih awet, lebih bagus, dan tentunya aman untuk digunakan. Terus ada kekurangan. Yang pertama, bandrol harga mahal. Jelas bahwa mobil Mercy ini lebih mahal dari merek Jepang. Dan merek Mercy jauh lebih bergengsi daripada negeri Sakura karena perbedaan harga. Yang kedua, harga bekas mobil Eropa jatuh. Selain harga yang tinggi, kelemahan dari mobil Eropa adalah harga jual bekas yang turun. Ini tidak sesuai dengan harga tinggi dan harga baru. Tentu ada beberapa alasan seperti sulitnya mendapatkan suku cadang dengan semakin jarangnya layanan dealer resmi, dan juga tidak semua mekanik memiliki mesin yang bisa memperbaiki mobil Mercy. Yang ketiga, ketersediaan suku cadang yang sulit didapat. Menurut poin yang tadi atau yang poin kedua, ketersediaan suku cadang yang jarang dijual, karena itu jika mobil Mercy ini rusak dan perlu diganti akan sangat sulit. Bahkan jika Anda memiliki semua bagian yang diperlukan, Anda harus menunggu
lama atau pindah bengkel. Karena berbeda dengan mobil asal Jepang yang menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen membeli mobil dari Eropa. Hanya sedikit orang yang bisa memperbaiki mobil Eropa. Yang keempat, ada bahan bakar tidak sembarangan dan boros. Tentunya tergantung dari jenis dan teknologi mesin yang digunakan. Kalian tidak boleh asal-asalan saat sudah mengisi bahan bakar. Bahan bakar yang cocok untuk mesin mobil Eropa tentunya memiliki angka oktan yang tinggi seperti Pertamax dan di atasnya. Yang kelima, tidak semua bengkel bisa menangani. Poin kelima ini juga berhubungan dengan poin yang ketiga dan yang keempat. Ketersediaan bengkel yang bisa memperbaiki mesin-mesin Eropa. Mobil ini dikenal memiliki struktur mesin dan kelistrikan dan sensor yang lebih kompleks dan sulit karena penggunaan teknologi yang lebih canggih. Yang keenam, ada mahalnya pajak. Dengan bandrol harga kendaraan beroda 4 baru Eropa yang lebih tinggi, tentunya akan berdampak dalam porto tahunan pajak tunggangan yang lebih mahal. Fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Ketiga ada staffing. Keempat, mengarahkan atau directing. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Dalam menjalankan bisnisnya menjadi PT atau perusahaan terbatas skala internasional, PT Mercedes-Benz Indonesia memiliki struktur organisasi yang solid, menggunakan penempatan personel yang sempurna dan sinkron, menggunakan tuntunan unit bisnis yang dijalankan, dan memiliki susunan sebagai berikut ini. Yang pertama, ada Presiden Direktur. Menjadi pimpinan tertinggi pada manajemen perusahaan, memilih arah dan kebijakan perusahaan pada operasi usaha, dan pengembangan perusahaan secara keseluruhan. Keputusan Direktur terdiri berdasarkan Direktur Teknik, Direktur Keuangan, dan Direktur Pemasaran, Direktur Layanan Purna Jual, dan Direktur Personalia. Direktur bertanggung jawab buat menyusun konsep usaha dalam masing-masing divisi yang sebagai tanggung jawabnya dan secara pribadi bertanggung jawab pada Presiden Direktur. Deputi Direktur merupakan wakil direktur menjadi penanggung jawab operasional masing-masing divisi, menggunakan tanggung jawab sinkron dengan unit bisnisnya masing-masing yang pada aplikasi fungsi hariannya dibantu sang departemen manajer. Manajer departemen merupakan tanggung jawab operasional lapangan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasi harian pada bidangnya masing-masing. Dalam operasi hariannya, manajer departemen dibantu oleh section manager, menjadi pelaksana dan pengawas lapangan pada kegiatan masing-masing unit kerja. Staf operasional merupakan pekerja pribadi yang melaksanakan tugas detail harian pada masing-masing departemen terkait. Terus ada fungsi perusahaan. Yang pertama ada fungsi ekonomi, fungsi akuntansi, fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi personalia. PT Mercedes-Benz Indonesia mengadopsi gaya manajemen dari Daimler, perusahaan induk manajemen. Gaya kepemimpinan yang bisa dilakukan oleh perusahaan multinasional Eropa mempengaruhi gaya kerja dan hubungan semua karyawan perusahaan. Cara kerja karyawan yang dipengaruhi oleh gaya manajemennya biasanya dirasakan dalam semua kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Gaya manajemen perusahaan Jerman tersebut memberikan etos kerja yang tinggi kepada seluruh karyawan PT. Mercedes-Benz Indonesia saling menghargai waktu dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan. Budaya perusahaan yang baik dan gaya manajemen yang baik mendorong karyawan untuk bekerja secara maksimal dan loyal kepada perusahaan sehingga merasa nyaman dengan perusahaan. Hal ini cenderung mengurangi perputaran karyawan
Dengan kata lain sebagian besar karyawan di suatu perusahaan adalah karyawan yang menghabiskan banyak waktu pada pekerjaan yang sama. PT Mercedes-Benz cenderung memiliki tingkat turnover karyawan yang lebih rendah. Mercedes-Benz Indonesia berarti menunjukkan bahwa sebagian besar tugas dan tanggung jawab telah dilakukan oleh orang yang sama selama bertahun-tahun. Di sisi perusahaan, turnover dapat menjadi faktor positif dan atau negatif yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Untuk pemasaran, PT Mercedes-Benz menggunakan cara employer branding. Employer branding adalah fenomena manajemen bisnis tetapi masih dianggap sebagai istilah yang ambigu. Kegiatan branding perusahaan memainkan peran penting dalam strategi perusahaan dan biasanya menjadi tanggung jawab Departemen Pengembang Sumber Daya Manusia dan Komunikasi Perusahaan. Departemen ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan dan menjaga citra perusahaan baik sebagai pemberi kerja maupun sebagai perusahaan secara keseluruhan. Konsep employer branding mengadopsi konsep pemasaran dan kehumasan. Jika dilihat dari penerapan kegiatan yang bertujuan menanamkan pemikiran dan gagasan di benak masyarakat umum dan menghasilkan pandangan atau citra dari publik terhadap perusahaan tersebut. Prinsip marketing ini berhubungan dengan tahapan internal marketing untuk mengingatkan dan menanamkan dan mengikat karyawan yang telah ada kepada nilai-nilai dan tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Baik, saya Helga Firlangga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.